Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ulia Layina, dalam pelajaran Matematika Wajib. Hari ini kita akan belajar tentang program linier dengan subbab daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa yang akan kita pelajari di sini? Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah kalian ini belajar tentang daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kalian dapat mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, diharapkan kalian juga dapat menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, manfaatnya apa? Nah, kita coba perhatikan gambar berikut. Ketika kita menuju ke sebuah toko apapun itu misalkan, kalau di contoh ini kita lihat di sini kita punya toko sepatu. Pernahkah kalian itu berpikir bahwa sebuah toko itu pasti memiliki banyak sekali barang yang harus dipajang agar orang-orang yang melihat itu bisa melihat barang-barang yang dijual. Nah, pertanyaannya, bagaimana sang penjual atau pemilik toko ini bisa mengatur agar barang yang dimiliki itu sesuai atau optimal atau sesuai atau bisa dipajang semuanya sesuai dengan kapasitas toko seperti itu. Bagaimana barang-barang yang ada di dalam toko ini bisa sesuai dengan kapasitas toko dan bagaimana supaya kapasitas toko itu bisa menyesuaikan dengan banyaknya barang yang akan dipajang. Nah, ini menariknya belajar pertidaksamaan linier. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira berapa sih barang yang bisa kita sesuaikan dengan model kita misalkan atau dengan kapasitas tempat yang kita miliki seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita mempelajari tentang perkiraan tadi kapasitas dan sebagainya, kita harus mengetahui dulu tentang bagaimana menentukan daerah persamaan daerah pertidaksamaan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mencari pertidaksamaan linier dua variabel, mari kita cek. Mari kita cek di sini. Kita mengingat kembali ya, kira-kira manakah yang merupakan pertidaksamaan linier? Pertidaksamaan linier dulu. Pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan itu simbolnya tandanya apa? Ada tanda tidak sama dengan. Nah, berarti untuk yang A apakah dia adalah pertidaksamaan? Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, sudah jelas dia bukan pertidaksamaan linier. Nah, kemudian yang B, 3x plus 4y sama dengan 18. Nah, kita lihat di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini bukan pertidaksamaan. Lalu kita lihat di sini ada 2x min 3 lebih dari 2. Apakah di sini pertidaksamaan linier? Nah, jawabannya adalah betul. Kenapa? Karena di sini ada tanda tidak sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, jadi di sini bisa disebut dengan pertidaksamaan linier. Nah, kemudian yang D, apakah pertidaksamaan linier juga? Oh iya, jelas tentu. Di sini ada tanda tidak sama dengan, dan pangkat tertinggi adalah 1. Jadi di sini juga pertidaksamaan linier. Kalau yang E, apakah di sini juga pertidaksamaan linier? Iya, Bu, jelas. Nah, sekarang jika pertanyaannya saya ubah, bukan pertidaksamaan linier, tapi pertidaksamaan linier dua variabel. Kira-kira yang memuat dua variabel yang mana? Apakah yang ini yang C memuat dua variabel? Tidak. Di sini hanya ada satu variabel, yaitu X. Yang D apakah dua variabel? Tidak, hanya X saja. Lalu yang E apakah dua variabel? Ya, betul. Karena di sini ada variabel X dan variabel Y. Seperti itu ya. Jadi itu ya nanti inilah yang akan kita cari daerah dari pertidaksamaannya. Lalu bagaimana cara menentukan daerah pertidaksamaan linier? Nah, pertama kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, setelah menggambar, yang digambar apa, Bu? Yang digambar adalah grafik persamaan garisnya. Jadi kita ubah dulu ke persamaan garis
garis lurus, kemudian kita uji daerah yang merupakan pertidaksamaan dari yang merupakan daerah tidak bersamaan yang kita cari. Nah, setelah kita mengetahui daerahnya, kita menentukan pertidaksamaan yang tepat untuk menentukan daerah pertidaksamaan untuk pertidaksamaan yang sudah kita tentukan. Langsung saja ke contohnya. Nah, misalkan ini, gambarlah daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan X lebih besar dari 2, di mana X itu anggota dari bilangan real, anggota dari himpunan bilangan real. Ini adalah simbol dari anggota himpunan bilangan real ya. Oke. Kita langsung saja, kita punya ini daerah pertidaksamaan X lebih besar dari 2. Nah, ini X lebih besar dari 2 ini kita ubah dulu ke persamaan dulu, menjadi X sama dengan 2. Nah, ketika X sama dengan 2, kira-kira kalau kita punya di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y, kira-kira letak X itu di mana ya? X sama dengan 2, misalkan di sini, ini adalah 2. Nah, maka garis dari X itu adalah di sini. Set. Nah, ya kan? Nah, pertanyaannya, kira-kira daerah manakah yang merupakan daerah dari X lebih dari 2? Nah, sekarang kita cek lebih dari 2 itu berarti kalau di sini sebelah sini adalah 1, ini 3, 4, 5, kemudian di sini 6. Kira-kira yang lebih dari 2 itu yang mana? Yang kanan atau yang kiri dari gambar garis tersebut? Nah, tentu yang merupakan daerah yang lebih dari 2 adalah yang nilainya lebih besar dari 2, yaitu X sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, sehingga ini adalah daerah himpunan penyesuaiannya. Nah, untuk pengasirannya, kita arsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian, sehingga di sini himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Contoh selanjutnya. Contoh 2. Misalkan di sini kita punya pertidaksamaan Y sama dengan Y kurang dari negatif 1. Y kurang dari negatif 1. Kita ubah dulu ke persamaan Y sama dengan negatif 1. Berarti kira-kira ada di sebelah sini. Negatif 1. Nah, kita buat garisnya. Berarti kalau untuk Y sama dengan negatif 1, maka sebentar. Maka persamaan garisnya adalah gambar grafik garisnya adalah seperti ini. Nah, yang daerah yang kurang dari negatif 1 berarti yang lebih dari negatif 1 berarti ada 0, 1, 2, 3, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti bukan daerahnya, sehingga kita harus mengarsir daerah yang bukan daerah yang kita cari. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ada di bawah, seperti ini. Seperti itu. Mari kita lanjut ke contoh ketiga. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 4. Nah, kalau kita mempunyai pertidaksamaan linear 2 variabel seperti ini, kita ubah dulu ke persamaan linear 2 variabel. Berarti kita punya X plus 2Y sama dengan 4. Kita misalkan, untuk nilai X sama dengan 0, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah, kita ubah dulu, berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 2Y sama dengan 4. Y-nya adalah 4 per 2, sehingga hasilnya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Lalu bagaimana ketika Y-nya itu 0? Ketika Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti di sini adalah 4. Sehingga titik-titiknya, titik perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, di sini adalah kita punya 0,2 dan 0,4, sehingga di sini kita, dan 4,0 ya, berarti di sini 0,2,
Sini misalkan 0,2. Nah, sini adalah misalkan di sini 4,0. Nah, sehingga garisnya adalah seperti ini. Set. Nah, pertanyaannya seperti tadi. Kita harus menguji dulu apakah daerah manakah yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, caranya adalah kita pilih salah satu titik dari daerah sembarang. Kita pilih sembarang. Misalkan di sini kita pilih 0,0. Kita punya 0,0 di sini. Misalkan untuk 0,0. Berarti kan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Apakah memenuhi? Maka kita masukkan ke pertidaksamaan. Untuk 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Apakah benar lebih kurang dari 4? Apakah pernyataan ini bernilai benar? Nah, karena 0 itu kurang dari 4, maka kurang dari 4, maka pernyataan ini bernilai benar. Berarti daerah yang memuat 0,0, berarti di sini, berarti daerah ini, daerah sini, sebelah sini, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir daerah sebaliknya. Di sini kita arsir. Nah, disinilah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Cukup mudah ya. Lalu kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini, bukan, contoh keempat maksud saya. Contoh keempat ini, gambarlah daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan 2x plus 5y lebih besar dari 20, kemudian 3x plus 2y lebih besar dari 18, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada tabel untuk x sama dengan 0, berarti y-nya adalah 4. Ya kan? Di sini y-nya adalah 4. Kemudian untuk y sama dengan 0, x-nya adalah 10. Oke, coba kita gambarkan dulu hasil perhitungan ini. Jadi 0,4 berarti di sini ya kira-kira 0,4 dan 10,0 berarti mungkin sekitar sini. Nah, kita gambarkan dulu. Set. Oke, tidak pas. Kita coba lagi. Set. Oke, misalkan kita punya, ini kok jelek ya. Oke, saya gambar ulang saja. Misalkan di sini adalah 4, di sini adalah 10. Nah, maka garisnya adalah di sini. Set. Nah, lalu, kita cek dulu untuk 2x plus 5y. Misalkan kita cek uji untuk titik 0,0. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0 di sini. Saya pakai merah saja supaya terlihat. Di sini misalkan sini 0, ini adalah 0. Maka apakah benar bahwa apakah benar 0 itu lebih besar dari sama dengan 20? Nah, tentu bukan ya, tentu bukan. Jadi karena yang memuat 0 itu kurang dari 20, berarti pernyataan ini salah. Dan daerah yang memuat 0,0 itu bukan daerah penyelesaian, sehingga kita arsir. Nah, jadi untuk pertidaksamaan yang pertama ini, HP-nya adalah yang di atas. Nah, kemudian sekarang yang kedua yaitu untuk 3x plus 2y lebih besar dari 18. Lebih besar dari 18. Berarti kalau untuk lebih besar dari 18, misal kita uji untuk x-nya adalah 0, maka y-nya adalah 9. Kemudian, ya kan,
ketika X-nya 0 di sini, maka 2Y sama dengan 18, Y-nya adalah 9. Lalu ketika Y-nya adalah 0, maka 3X sama dengan 18, maka X-nya sama dengan 6. Lalu coba kita gambarkan. Kita gambarkan di sini, misal 6 itu ada di sini ya. Ini 6. Kemudian Y-nya itu 9 di atas. 9. Lalu kita Nah, sekarang kita uji daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari kedua dari pertidaksamaan yang kedua ini. Misal kita ganti di sini dengan 0,0 ya, 0,0, maka 0 itu lebih besar dari 18. Apakah nilai benar? Nah, tentu salah ya, sehingga karena salah, maka daerah yang memuat 0,0, berarti daerah yang bawah ini, maka ini harus diarsir. Nah, jangan lupa di sini kita juga punya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, jangan lupa diarsir juga. Jadi, yang merupakan daerah adalah yang sini ya, yang atas dan yang kanan. Maaf. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih yang tidak arsir. Jadi himpunan penyelesaian dari beberapa ketidaksamaan ini yaitu 2X plus 5Y lebih besar dari 20, kemudian 3X plus 2Y lebih besar dari 18, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X atau S dan Y adalah elemen atau anggota himpunan bilangan real, himpunan penyelesaian adalah daerah yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi begitulah tadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pada bidang Kartesius dari persamaan linier pertidaksamaan linier, baik yang variabel maupun yang satu variabel atau yang dua variabel. Nah, untuk meningkatkan kemampuan kalian, silahkan berlatih soal ini. Yang pertama adalah gambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari 4, XY anggota dari himpunan bilangan real. Dan yang nomor 2, gambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 24, X min Y lebih besar dari 2, dan X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. X dan Y anggota dari himpunan real. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau misal di sini pertidaksamaannya ada sama dengannya dan ada tidak sama dengannya, ada yang di sini ada tanda sama dengannya, Bu. Ini ada tanda sama dengannya, di sini tidak ada tanda sama dengannya. Apakah nanti daerahnya sama? Ya. Nilai daerahnya untuk daerahnya nanti akan sama seperti itu. Jadi untuk tanda ini untuk menentukan daerah, maka akan untuk sementara kita anggap sama dulu seperti itu ya. Nah, silahkan bisa kalian kerjakan latihan yang ada di sini. Semoga nantinya bisa membantu kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang akan kalian temui di masa yang akan datang. Dan saya harap selain bisa untuk membantu kalian belajar di masa mendatang, ilmu ini juga saya harapkan bisa bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kalian ada yang berdagang, membantu orang tua berjualan, mungkin ada yang bisnis mungkin, nah seperti itu. Sehingga, nah caranya nanti gimana? Cara untuk menentukan daerah penyelesaian, yang pertama adalah kita gambar dulu grafik dari persamaan liniernya, kemudian kita tentukan daerahnya, kita gambarkan, kemudian kita uji. Setelah kita uji, baru kita bisa menentukan daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Dan semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.